Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam Pramuka. Halo kakak, perkenalkan nama saya Anggidiah Ayu Lestari, asal Kuartir Cabang Banyumas. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mengadakan webinar dengan tema milenial di era digital Pramuka jadi makin asyik. Untuk pembicaranya kita ada Dr. Berlilana MKom MSI. Namun sebelum itu saya mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada kakak-kakak peserta baik yang berasal dari Banyumas maupun dari luar Banyumas. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti webinar pada hari ini. Sebelum sesi pematerian dimulai, akan ada penyampaian sambutan dari keynote speaker kita, yaitu Kak Insinyur Ahmad Hussein selaku Bupati Banyumas atau Kak Mabica Banyumas. Kepadanya saya persilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Merdeka. Salam Pramuka. Saya Bupati Banyumas mengucapkan bangga, ya, salut dan hormat kepada Adek Anggi Diah Lestari yang masuk ke final Duta Humas, ya. Ini adalah berasal dari Pramuka Banyumas, ya. Sekarang sedang menyelenggarakan webinar. Webinar ini judulnya asik sekali, yaitu penguatan karakter di era digital untuk pramuka milenial yang asik sekali ini, ya. Nah, saya hanya ingin menyampaikan bahwa topik ini sangat pas dan sangat bagus, di mana kita walaupun bebas sekali dalam berselancar di area digitalisasi zaman sekarang, baik melalui medsos, melalui aplikasi dan sebagainya. Tapi harus diingat, ya, keasikan digitalisasi, kemudahan digitalisasi, dan benefitas daripada digitalisasi ini harus sesuai dengan dasar Dharma Pramuka. Dasar Dharma Pramuka untuk yang cocok dengan masalah ini, ya, adalah banyak bertanggung jawab dan dapat dipercaya, ya. Selain suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Dua item ini aja dipegang, ya. Dua dasar dharma, yaitu dasar dharma nomor 9 dan nomor 10 aja dipegang, maka insya Allah, ya, karakter pramuka ini akan selamat di dalam berselancar, di dalam berlayar ria dalam area digitalisasi, bermedsos yang tanpa batas di dunia ini. Pegangnya itu saja, ya. Jadi sebelum membuat statement, sebelum membuat mengupload, ya, itu poinnya itu, ya, harus bertanggung jawab, ya. Nah, kemudian juga kalau sudah memang melakukan statement dan melakukan istilahnya kolaborasi dan juga masuk ke dalam memberikan komen dan sebagainya, ya, maka itu harus dapat dipercaya apa yang disampaikan. Jangan sampai asal ngomong, jangan sampai kemudian asal berstatement, asal mengeluarkan emosinya, atau cepat-cepat menanggapi sesuatu yang belum tentu benar, gitu kan. Jadi harus dipikir dulu sebelum melakukan tindakan-tindakan berikutnya. Begitu menerima informasi itu dipikir dulu, ya. Jangan langsung informasi itu ditelan mentah-mentah, ya. Kemudian seakan-akan dia menjadi sumber beritanya, sebarin kemana-mana, ya. Akibatnya nanti ternyata adalah hoax, ya. Akibatnya gimana? Nah, ini tidak dapat dipercaya. Kalau pegang itu semuanya jelas. Apalagi kemudian kalau pakai aplikasi, sekarang banyak aplikasi mempermudah kehidupan kita. Tetapi kadang-kadang aplikasi juga tidak selamanya dapat dipertanggungjawabkan, ya. Misalnya aplikasi tentang game itu, game itu juga seringkali memabukkan, menjadikan addiction, ya. Ini candu. Kalau sudah candu begitu, ya, kemudian tidak mengenal waktu, ya, kemudian dia membawa buta, kadang-kadang juga ada online, ya, maka kemudian masuk ke situ seharian itu cuma udah seperti itu, sehingga apa? Kehilangan waktu, ya, kemudian makan tidak sehat, tidak tidur, akibatnya banyak juga yang kemudian menjadi penyakit atau menjadi sakit gitu. Ini juga tidak masuk kepada dasar dharma nomor 9 dan nomor 10 gitu, dan lain sebagainya. Jadi saya berharap bahwa webinar ini dari Adek Anggi Diah Lestari ini, ya, ini bisa membawa dampak positif, pengertian kepada seluruh yang ikut webinar ini, sehingga tahu persis bahwa ternyata
kita itu harus hati-hati ya. Ternyata kita itu harus menjadi manusia yang bertanggung jawab dan tidak percaya ya. Ternyata kita juga harus suci dalam pikiran ya, dalam perkataan ya, dalam perbuatan. Tiga-tiganya harus ada. Kalau itu selesai, maka kita akan selamat ya dalam dunia apapun, termasuk dalam dunia digitalisasi seperti ini. Jadi karakter tetap dipegang. Gembira oke, ya, keren oke, ya. Terus selalu senang hatinya oke. Tetapi saya minta minimal minimal 2 dasar dharma nomor 9 dan nomor 10 itu dipegang erat-erat. Itu aja. Dan juga saya mengucapkan matur nuwun, terima kasih kepada Kak Wardah semuanya yang telah menyelenggarakan acara Duta Humas ini, sehingga Banyumas alhamdulillah ada 2 utusan yang dikirim. Mudah-mudahan ini dapat mensupport, dapat mendukung seluruh kegiatan yang ada di Keluarga Pramuka Jawa Tengah. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Baik, terima kasih atas sambutannya Kak Hussein. Sebelumnya saya mohon maaf ya kakak-kakak karena tadi ada sedikit kesalahan teknis. Akhirnya webinar harus kita delay untuk beberapa saat. Nah, sekarang tiba saatnya yang dinanti-nantikan, yaitu sesi materi. Materi pada hari ini akan disampaikan oleh beliau, Dr. Berlilana, MKom MSI. Beliau ini merupakan rektor atau Kamabikus dari Universitas Amikom Purwokerto. Sudah bergabung bersama kami, nggih, Kak Berlilana? Sudah, suara saya terdengar dengan baik, Dianggi? Baik, sebelum dimulai, saya ingatkan untuk sesi materi adalah 20 menit dan untuk tanya jawab adalah 10 menit. Nanti di 5 menit terakhir dan 2 menit terakhir akan saya ingatkan lagi. Begitu, nggih, Kak Berlilana? Baik. Nah, kepada para peserta, silakan pada sesi pematerian bisa sambil mengisi absen yang nanti akan saya share di kolom chat. Kemudian apabila ada pertanyaan boleh langsung diketik saja di kolom chat, mengingat waktunya yang sangat terbatas. Dan di akhir sesi akan ada kuis, di mana nanti akan saya ambil nilai yang terbaik untuk mendapatkan door prize yang sangat menarik. Dan nanti akan saya umumkan melalui Instagram saya di @itsanggi. Jadi untuk kakak-kakak silakan perhatikan materinya supaya nanti bisa menjawab kuis. Tidak perlu kita tunggu lama lagi, kepada Kak Berlilana, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih. Suara saya terdengar baik ya? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Pramuka. Kakak-kakak sekalian, Kak Agus, Anggi, serta para peserta webinar pada sore hari ini. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita semua bisa bertemu di tatap maya di dunia digital ini dalam rangka mengikuti webinar. Webinar ini sangat luar biasa, pesertanya juga sangat luar biasa. Tercatat yang join 275, ini begitu luar biasa antusiasme. Dan tema yang diangkat juga sangat menarik. Tadi Kak Hussein sudah mengatakan bahwa tema ini sangat menarik dan pas sekali karena teman-teman, adik-adik, pramuka semua adalah generasi-generasi milenial yang sekarang ini sedang berinteraksi dengan era digital. Baik, judul dari webinar saya akan izin slideshow. Milenial di era digital, pramuka jadi lebih asik.
pramuka jadi lebih aktif. Ya, next. Adik-adik sekalian, kenapa kok kita berbicara tentang milenial? Saya ingin bercerita sedikit berkaitan dengan perkembangan generasi. Orang-orang yang lahir tahun 43 sampai 60 ini generasinya dikatakan dengan baby boomers. Di mana generasi ini generasi kakek nenek kita, para pejuang yang mungkin juga orang tua kita. Tapi kalau adik-adik semua ada generasi milenial, ini berarti kakek nenek adik-adik sekalian. Kalau orang tua kita generasi X yang lahir tahun 60 sampai 81, di mana di sini terjadi perubahan era industri, ekonomi liberal, sosialisme, dan terjadi perang dingin. Nah, kalau saya, Kak Berlilana ini, saya berada di generasi Y, di mana saya lahir di tahun 82 sampai 2021, di mana semuanya sudah masuk era teknologi informasi, komunikasi, dan globalisasi. Nah, adik-adik semua berada di generasi Z atau generasi milenial yang lahir tahun 2001 sampai 2025. Z atau generasi kelima, di mana generasi milenial 5. Mereka ini lahir dan dibesarkan di era digital. Mereka ini lahir dan dibesarkan di era digital. Bisa kita lihat banyak sekali media sosial ada. Bayi begitu lahir sudah langsung masuk media sosial. Sehingga mereka sangat familiar terhadap aneka teknologi. Mereka akrab dengan komputer, laptop, handphone, iPad, PDA, MP3, bahkan MP4, BBM, internet, dan aneka perangkat elektronik lainnya. Ini menggambarkan bahwa generasi milenial sangat-sangat erat dengan era digital. Baik. Next. Adik-adik sekalian, saya ingin tahu adik-adik kenal tidak dengan permainan ini. Nah, ini permainan-permainan anak-anak generasi X, gitu ya. Ada yang bermain gundu, bermain ular tangga, bermain kubak sodor, bermain tumpukan tangan, dan lain sebagainya. Ini gambaran permainan-permainan anak-anak yang membuat mereka satu dengan yang lain berinteraksi. Satu dengan yang lain saling menyapa. Satu dengan yang lain saling berkomunikasi. Nah, ini dulu zaman-zaman permainan anak-anak waktu saya jadi anak-anak. Selanjutnya, next. Mulai ke anak-anak generasi Y, ini sudah mulai ada beberapa teknologi seperti Game Watch, Nintendo, Dingdong. Mungkin adik-adik sekalian ada yang melihat pernah permainan seperti ini, atau sekarang memang sudah mulai jarang. Ya. Karena anak-anak generasi milenial, Anda semua, permainannya sudah seperti ini. Next. Ya, handphone, laptop, PDA, iPad, sehingga satu dengan yang lain sebenarnya berkumpul, tapi satu dengan yang lain tidak ada interaksi sosial. Satu dengan yang lain sibuk dengan dunianya masing-masing, satu dengan yang lain punya fokus terhadap dirinya masing-masing. Nah, inilah tantangan bagi anak-anak milenial sekarang yang berada di era digital. Ya, sehingga generasi milenial ini punya ciri khas gitu ya. Mereka orangnya pasif terhadap teknologi. Karena mereka adalah generasi digital yang mahir
dan gandrung terhadap teknologi informasi dan berbagai aplikasi komputer. Sehingga semuanya mudah sekali mengakses, semuanya mudah sekali membagikan informasi. Baik itu untuk kepentingan pendidikan maupun kepentingan kehidupan kita sehari-hari. Apalagi negara kita dan seluruh dunia baru saja dilanda COVID-19 yang 2 tahun kemarin kita dipaksa untuk WFO, WFH, sehingga generasi digital ini semakin kental sekali terhadap kemampuan digitalnya. Berbagai aplikasi komputer sudah sangat dikuasai. Nah, inilah generasi-generasi milenial yang sekarang ini. Yang kedua, secara sosial, mereka juga intens berkomunikasi dan berinteraksi dengan semua kalangan. Tetapi kawan-kawannya itu banyak dari kawan-kawan yang ada di dunia maya. Adik-adik lebih punya banyak kawan di Facebook, kawan di Twitter, kawan di WhatsApp, di Instagram, atau di TikTok. Sehingga media ini bisa mengekspresikan apa yang dirasakan dan dipikirkan secara spontan. Mereka juga cenderung bisa toleran terhadap perbedaan culture, sikap peduli terhadap lingkungan. Inilah gambaran kondisi sosial. Mereka berteman lebih banyak di dunia maya dibandingkan di dunia nyata. Yang ketiga, anak-anak dari generasi milenial itu multitasking, di mana bisa berbagai aktivitas dilakukan dalam satu satuan waktu yang bersamaan. Misalnya mereka bisa menonton, mendengarkan musik, sambil belajar. Dan mereka menginginkan segala sesuatunya dapat dilakukan dengan serba cepat. Mereka juga tidak ingin hal-hal yang bertele-tele atau berbelit-belit. Inilah gambaran-gambaran dari generasi milenial yang generasi sekarang kita semua, adik-adik semua. Ya, selanjutnya. Nah, saya ingin mengatakan kenapa kok bisa seperti itu? Kenapa kok kita sudah masuk ke era digital? Saya ingin membagi sebuah data yang saya ambil dari data digital Indonesia tahun 2022, di mana populasi di Indonesia itu ada 277 juta jiwa. Tetapi yang menarik, perangkat mobile yang terhubung itu 370 juta jiwa. Sehingga lebihnya itu sampai bahkan 100 juta jiwa hampir. Dan pengguna internet itu 204 juta jiwa. Di mana pengguna media sosial sampai 191 juta jiwa. Ini menggambarkan bahwa 73% penduduk di Indonesia itu sudah berinteraksi dengan internet. Berinteraksi dengan dunia digital. Ya, selanjutnya. Nah, kalau diambil rata-rata, menurut data digital Indonesia tadi, ini yang terjadi pergeseran. Kita waktu mengakses media digital, rata-rata penggunaan internet dalam satu hari kita 24 jam hidup, itu ternyata kita berinteraksi dengan internet sampai 8 jam 36 menit. Bisa dibayangkan, tadi dikatakan oleh Kak Hussein, bahwa kita bisa terjadi addicted, kita bisa kecanduan, karena memang terjadi. Sepertiga hidup kita sudah berinteraksi dengan internet. 8 jam 36 menit. Rata-rata melihat televisi itu hanya 2 jam. Karena mereka lebih enak nonton di YouTube. Menggunakan internet. Dibandingkan di televisi. Rata-rata menggunakan media sosial 3 jam 17 menit. Anda main WhatsApp, Anda main Instagram, Anda main Twitter, Facebook. Ini 3 jam 17 menit. Rata-rata mendengarkan musik 1 jam 30 menit. Dan rata-rata bermain game 1 jam 19 menit. Hati-hati bagi adik-adik semua yang sudah main gamenya lebih dari 1 jam, itu berarti saudara-saudara sekalian sudah dalam kategori mengkhawatirkan karena Anda sudah kecanduan terhadap game online. Selanjutnya. Apa alasan mereka menggunakan internet? Ya, jelas 80% mengatakan saya ingin menemukan, mencari informasi.
72% mengatakan saya ingin menemukan ide baru dan inspirasi. Banyak di YouTube inspirasi-inspirasi, baik itu usaha, menanam, bagaimana cara mengobati, dan lain sebagainya. 72%. Berhubungan dengan teman dan keluarga, 68%. Mengisi waktu luang, 63%. Mengikuti berita dan kejadian terkini, 61%. Menonton video, TV, film, sampai 58%. Inilah gambaran kenapa kok orang menggunakan internet. Selanjutnya. Nah, apa media sosial yang paling banyak digunakan? Media sosial yang paling digunakan adalah WhatsApp. Saya yakin sekali 100% peserta yang hadir pada hari ini yang hampir mencapai 300, semuanya saya yakini pasti mempunyai WhatsApp. Entah itu WhatsApp pribadi, WhatsApp grup, dan lain sebagainya. 84% Instagram. Facebook 81%. Dan ini yang menarik, TikTok. TikTok ini media sosial yang baru tetapi begitu menghebohkan sehingga sekarang ini tahun 2022, saya ambil data ini di bulan Februari, mencapai 63,1%. Ya, selanjutnya. Nah, akhirnya dengan kondisi seperti ini, kita sepertiga hidup kita, maka akan terjadi internet addiction. Menurut Kimberly, di tahun ini kita terjadi yang namanya kecanduan terhadap internet. Apa saja yang membuat kita kecanduan? Ini bisa saja terjadi di cyber relationship addiction, di mana kita individu yang senang sekali mencari teman relasi secara online. Lebih banyak kita punya teman online dibandingkan teman di dunia nyata. Individu tersebut kecanduan ikut melayani layanan chatroom, seringkali terlibat pertemuan-pertemuan online. Orang lebih senang ikut webinar dibandingkan seminar yang langsung tatap muka. Sehingga kadang-kadang ini terjadi yang namanya perselingkuhan virtual, ya, kejahatan virtual, dan lain sebagainya. Yang kedua, net compulsion. Di mana di sini tipe net compulsion itu misalnya mereka senang sekali terhadap hal-hal yang berbau online. Bisa perjudian online, belanja online, dan perdagangan online. Ingat, hati-hati ketika kita semua berinteraksi dengan dunia online, maka ini semua harus tetap kita batasi karena ini bisa membuat kita kecanduan. Information overload yang ketiga, di mana dia selalu mencari di mesin pencari, web surfing yang bersifat kompulsif. Computer addiction, di mana dia kecanduan terhadap game yang bersifat obsesif, game online, sehingga ada beberapa anak yang gara-gara game online tersebut akhirnya dia lupa waktu, lupa sekolah, sehingga bahkan bisa memunculkan sebuah kriminal. Kita tahu beberapa tempat ada orang yang mencuri hanya gara-gara ingin ikut game online, bolos sekolah untuk game online, dan lain sebagainya. Dan ini juga yang membahayakan yaitu cyber sexual addiction, yaitu individu yang secara kompulsif sering berkunjung ke website-website dewasa, website-website yang berinteraksi dengan kondisi seksualitas. Dan ini sangat membahayakan karena ini bisa merusak secara mental maupun jiwa kita. Inilah menurut Kimberly berkaitan dengan internet addiction yang nantinya akan bisa menjadi mara bahaya bagi kita semua. Selanjutnya. Nah, bagaimana? Sehingga kita harus seleksi di ruang digital. Karena arus informasi yang bersifat cepat, deras, variatif, serentak, sehingga menembus tapal batas antar negara. Webinar kita hari ini, sore hari ini, bahkan bisa diakses di luar negeri. Bisa diikuti. Yang ikut di sini tidak hanya dari Banyumas, bahkan dari luar kota sampai se-Jawa Tengah. Yang kedua, masyarakat semakin konsumtif terhadap informasi. Informasi apapun. Sekarang ini kita tidak hanya sekedar mencari informasi, bahkan informasi yang masuk ke kita. Setiap hari berita-berita apapun sudah masuk ke WhatsApp kita.
Di sisi lain, tidak semua masyarakat menguasai literasi informasi dan menguasai media komunikasi di ruang digital. Ini penting, literasi informasi yang kita harus akui. Sehingga webinar pada hari ini sangat begitu luar biasa. Salah satu resikonya, ya, kita bisa saja terpapar berita tidak benar atau korban dari hoax selanjutnya. Nah, bagaimana untuk bisa mengatasi tersebut? Adik-adik sekalian, Microsoft merilis Digital Civility Index. Ini bagi netizen kita, bagi masyarakat digital kita. Di mana Microsoft mengukur tingkat kesopanan penggunaan digital kita, penggunaan internet di dunia saat berkomunikasi di dunia maya. Se-Asia Tenggara, Indonesia itu dikategorikan negara netizennya paling tidak sopan dengan poin 76 poin. Bahkan kalah dengan Singapura, padahal Singapura itu negara sekuler. Sampai paling bagus dia. Ternyata di Indonesia itu paling banyak terjadi hoax, berita-berita yang tidak benar, penipuan, ujaran kebencian, hate speech, dan Mohon izin Kak Berlilana. Ujaran kebencian, ya, hate speech, dan masih berapa menit? Mohon izin Kak Berli, saya potong sebentar untuk waktunya tinggal 2 menit lagi. Oke, baik. Terima kasih, De Anggi. Selanjutnya, kita agak cepat. Nah, kenapa hal ini bisa kita lakukan? Mari ini kita antisipasi dengan gerakan pramuka. Karena gerakan pramuka itu bermuara pada pembangunan karakter positif bagi anak-anak muda, bagi generasi-generasi milenial. Gerakan pramuka menekankan konservasi, mendorong pendidikan kewarganegaraan, pendidikan karakter yang bisa membuat remaja kebal terhadap kekuatan dekaden yang di lingkungannya. Sejarah gerakan pramuka tidak lepas dari peran Baden-Powell, pendirinya, yang berkomitmen membuat gerakan pramuka atas dasar kondisi anak muda saat itu, yang hedonisme, merokok, menyalahgunakan alkohol, dan perjudian. Dan kondisi anak muda yang berdekatan dengan hedonisme secara tidak langsung bukan hanya menyebabkan penurunan kebugaran jasmani, tetapi juga membuat anak muda jauh dari karakter positif lainnya. Dan gerakan pramuka dapat mendisiplinkan pikiran, tubuh, serta membangun patriotisme anak-anak muda. Ini sangat luar biasa sekali. Selanjutnya. Nah, sikap pramuka bagaimana terhadap informasi? Nah, adik-adik sekalian, mari apabila ada informasi masuk ke WhatsApp kita, media sosial kita, kita cek dan recheck dulu. Ini berita hoax apa benar? Ya, kalau hoax, maka cukuplah informasi tersebut hanya sampai di handphone kita saja. Tapi kalau benar, tidak hanya sekedar langsung kita share. Kita lihat dulu, ini berita bermanfaat atau tidak bermanfaat. Kalau dia bermanfaat, maka boleh di-share ke publik sebagai media kita untuk melihat dan mengembangkan berita-berita baik. Tapi kalau tidak bermanfaat, cukup informasi tersebut sampai di handphone kita saja. Selanjutnya. Nah, bagaimana menjadikan pramuka makin asik bagi milenial? Karena gerakan pramuka perlu mendapatkan porsi yang lebih di lembaga pendidikan guna mempersiapkan kader bangsa, pemimpin bangsa, dan penerus cita-cita perjuangan bangsa. Anggota pramuka harus mampu kreatif, inovatif dalam membuat informasi berita, maupun bahkan edukasi tentang kepramukaan. Lalu bisa disebarkan pada generasi muda sebagai wujud dari pengalaman dasar Dharma Pramuka yang rajin, terampil, dan berbahagia. Yang ketiga, kegiatan-kegiatan kepramukaan yang dilaksanakan perlu semakin kreatif dan inovatif, disesuaikan dengan jenjang usia, tingkat usia pendidikan, dan kemajuan teknologi. Dan kegiatan-kegiatan yang terakhir, kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh gerakan pramuka sebaiknya dapat semakin menekankan pada fungsi pengembangan diri, fungsi sosial, fungsi rekreatif, dan fungsi penguasaan teknologi informasi. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak atas waktunya, De Anggi. Saya kembalikan. Dari saya cukup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. De Anggi, saya kembalikan. Dari saya cukup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat luar biasa sekali ya materi hari ini.
Jadi untuk kakak-kakak semua tadi sudah saya sampaikan di awal bahwa akan ada kuis di akhir. Nah, sebelumnya tadi mohon izin Kak Berli sudah ada banyak pertanyaan di kolom chat dan saya ambil 3 pertanyaan. Nanti bisa dijawab secara sekaligus jika. Baik, Kak Anggi. Untuk pertanyaan pertama dari Jessica, asal Racana Unu Purwokerto. Bagaimana cara memotivasi anggota gerakan pramuka untuk bisa berkegiatan lebih kreatif lagi, mengingat kita sudah hampir 3 tahun berkegiatan secara daring, Kak. Kemudian untuk pertanyaan kedua dari Dewan Ambalan SMA PGRI Gumelar. Pertanyaannya, bagaimana cara menyampaikan ke orang tua terkait penggunaan media sosial ke anak sekolah? Karena kan rata-rata orang tua itu pasti ngomongnya, ah ini kebanyakan main HP, padahal kita itu sedang mengerjakan tugas. Nah, bagaimana cara menyampaikan ke orang tua terkait hal tersebut, Kak? Kemudian pertanyaan terakhir ini ada dari Kak Rahel Ananda dari Kuartir Cabang Banyumas. Pertanyaannya adalah bagaimana cara untuk mengurangi kecanduan dari penggunaan HP dan internet untuk anak kecil yang sekarang memang sangat mengenal teknologi canggih seperti HP dan lain-lain. Bisa dijawab sekaligus Kak Berli, silakan. Baik. Baik, terima kasih Kak Anggi. Terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama dari Kak Jessica. Ini sangat luar biasa. Pertanyaannya, bagaimana memotivasi anggota pramuka agar bisa lebih kreatif lagi? Karena karena 2 tahun terakhir ini kan kita diterpa oleh COVID-19, di mana semuanya serba daring, semuanya serba online, sehingga akhirnya kita sekarang terbiasa mengikuti segala kegiatan dengan cara rebahan, mengikuti segala kegiatan dengan cara-cara hanya menampilkan saja avatar di layar. Ini saya juga melihat banyak antusiasme banyak anggota-anggota dan peserta yang mengikuti pada sore hari ini. Alhamdulillah semuanya rata-rata on cam. Ini menandakan bahwa adik-adik semua serius gitu ya. Tapi ya tidak sedikit juga yang mematikan, hanya nama saja dan lain sebagainya. Ini butuh keseriusan gitu ya, butuh keseriusan. Nah, kondisi COVID-19 ini sudah hampir akan lewat dan kita berdoa bersama semoga pandemi ini menjadi endemi, penyakit COVID ini menjadi flu biasa yang apabila kita kena juga tidak terjadi apa-apa gitu ya. Sehingga kita butuh recovery, kita butuh perubahan karena kondisi COVID ini merubah semua lini, bahkan merubah juga tingkat interaksi sosial kita. Dulu kita tidak pernah tahu yang namanya webinar seperti ini. Sekarang ini menjadi sebuah budaya. Semua orang bisa bertemu di dunia maya, tidak hanya sekedar di dunia nyata saja. Nah, bagaimana kita meningkatkan ini? Mari, gerakan pramuka ini adalah gerakan-gerakan yang memang kepanduan, yang semuanya itu sangat memunculkan kreativitas. Sehingga harapan saya dengan teman-teman menjalankan program kerja yang ada di kepramukaan ini, saya yakin sekali kreativitas adik-adik sekalian, kakak-kakak sekalian yang ada di sini, semuanya bisa terjalan dengan baik. Dan yang paling penting, interaksi sosial di gerakan pramuka itu adalah nomor 1. Mereka semua sangat peduli terhadap lingkungan, peduli juga terhadap sesama. Itu yang jawaban pertama untuk Kak Jessica. Yang kedua, pertanyaan dari Dewan Ambalan SMA Gumelar ya. Bagaimana cara menerapkan ortu berkaitan dengan penggunaan HP yang akhirnya orang tua melihat kita kok setiap hari mainan handphone, dilihat lagi pegang handphone dan lain sebagainya. Mau tidak mau, ini yang dari Dewan Ambalan SMA Gumelar, perlu kita ketahui memang dunia orang tua kita dengan dunia kita itu berbeda.
Karena mereka berada di generasi yang ada tadi yang sudah saya katakan di awal, entah itu generasi X atau generasi Y, dan kita semua berada di generasi Z, intinya gitu ya. Sehingga satu hal, teman-teman harus mempunyai komitmen dalam diri, di mana dengan orang tua harus terbuka. Dan begitu kegiatan-kegiatan tertentu dengan orang tua atau berinteraksi dengan orang tua, maka handphone ini harus diletakkan. Handphone ini harus diletakkan. Contohnya, ketika kita akan makan bersama, makan siangkah, makan malamkah, dan sebagainya, maka kita harus punya komitmen dalam diri kita, handphone ini harus kita letakkan. Dan kalau perlu, kita punya juga jadwal penggunaan handphone. Di rumah saya punya anak 3, saya memiliki aturan main pada anak-anak saya bahwa setiap di atas jam 7 malam, maka semua anggota keluarga handphone harus diletakkan dan tidak boleh disentuh. Dalam bentuk apa? Ini supaya terjadi interaksi. Saat kita liburan bersama, saat kita ingin makan bersama, maka handphone ini dikumpulkan dan ditaruh di saku masing-masing. Kadang-kadang sekarang kita seolah-olah bertemu, kita seolah-olah berkumpul, tetapi bisa kita lihat satu dengan yang lain berinteraksi asik dengan handphonenya, tidak menggagas kondisi selingkuhannya. Ini menandakan bahwa interaksi sosial yang kita bangun menjadi berbeda. Sehingga tadi dari Dewan Ambalan di SMA Gumelar, satu hal, bagaimana kita menerangkan pada orang tua, mari kita tunjukkan pada orang tua ketika kita berinteraksi dengan beliau, maka handphone ini harus kita tutup. Kadang-kadang orang tua itu menjadi jengkel ketika kita diajak ngomong, ketika diajak berbicara, kita tetap asik terhadap handphone kita. Ini yang membuat akhirnya image orang tua menggambarkan bahwa kita selalu sibuk dengan handphone. Nah, ini ya bagi ya. Nah, lalu yang ketiga, ini yang menarik sekali dari Kak Rahel Ananda, bagaimana cara mengurangi kecanduan kita terhadap HP? Tadi hampir selaras dengan jawaban saya yang kedua. Yang pertama, kadang-kadang orang tua sekarang ini membuat gampang agar anaknya tidak rewel, agar anaknya itu tidak bermain dan sebagainya, maka anaknya langsung diserahkan handphone saja. Dibukakan YouTube, dibukakan apa dan sebagainya. Bahkan saya pernah lihat ada anak kecil, balita, yang apabila handphonenya diambil, nangis sekeras-kerasnya. Ini sangat luar biasa. Ini didikan yang keliru menurut saya. Maka mari adik-adik, Anda semua adalah generasi milenial yang nanti akan menjadi orang tua milenial, yang generasi anak Anda akan menjadi generasi alfa, generasi yang begitu luar biasa, yang teknologinya sudah destruktif, ya. Sehingga saudara-saudara sekalian, mari kita berkomitmen pada diri kita bahwa teknologi ini adalah alat, tools untuk mencapai sebuah tujuan agar mempermudah kegiatan-kegiatan yang kita lakukan. Jangan sampai alat ini menjadi kita diperbudak oleh handphone. Kita jadi kecanduan oleh handphone. Untuk itu, menurut saya, agar kita tidak menjadi kecanduan, kita harus banyak berinteraksi dengan orang lain, kita harus mengurangi dan punya komitmen membuat jadwal. Kapan kita harus menggunakan internet, kapan kita harus menggunakan handphone ini dengan baik, dan jadikan handphone kita ini adalah alat untuk menunjang tugas-tugas kita. Mungkin itu Mbak Andi. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Berli atas jawabannya. Dan nanti jangan lupa bagi para penanya silahkan DM ke Instagram saya. Tadi sudah saya tuliskan di kolom chat. Dan jangan lupa silakan kerjakan kuisnya. Bagi kakak-kakak yang beruntung nanti akan mendapatkan door prize yang sangat menarik. Nah, sebelum saya tutup, untuk kakak-kakak yang masih off kamera, silakan dinyalakan dulu.
kita ada sesi dokumentasi. Yuk, on cam semua. Silakan bagi kakak-kakak. 1, 2, 3. Baik, sekali lagi ya kakak-kakak. 1, 2, 3. Baik, terima kasih kakak-kakak atas partisipasinya yang sangat luar biasa. Di sini saya tidak akan banyak menyimpulkan karena kakak-kakak semua pasti sudah memiliki kesimpulan sendiri-sendiri ya Kak. Pesan saya selalu perhatikan etika dalam bermedia sosial dan selalu cek dan recheck terhadap informasi yang nantinya akan kakak-kakak sebarkan di media sosial. Jangan sampai kita teledor mengenai hal-hal yang sangat urgent tersebut. Dari saya cukup sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata, saya Anggidia Ayu Lestari, finalis Duta Humas Pandu Citraloka, Kuartir Daerah Jawa Tengah tahun 2022, asal Kuartir Cabang Banyumas, mengucapkan sekian dan terima kasih. Pramuka Banyumas melesat hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.